tetap semangat dalam belajar meskipun saat ini kita masih ada pada masa pandemi seperti ini. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yasmina Majida Imana Mahira, mahasiswa Universitas Islam Malang dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saat ini saya sedang menempuh PPL KKN Terpadu Angkatan 2021 di salah satu sekolah yang ada di Malang, yaitu MTS Al Hayatul Islamiyah. Salam kenal semuanya. Langsung saja di sini saya akan mengajak kalian untuk bagaimana sih cara menulis cerpen dengan baik dan benar. Baik, pasti kalian tidak asing mendengar kata cerpen. Apa yang ada di benak kalian tentang kata cerpen? Pasti kebanyakan cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Betul sekali. Jadi cerpen itu merupakan singkatan dari cerita pendek. Nah, entah itu dari media cetak koran, majalah, atau filosofi cerpen, atau bisa dikatakan buku kumpulan cerpen. Nah, apakah kalian pernah membaca? Jika kalian pernah membaca, kira-kira kalian sudah menghabiskan berapa banyak cerpen yang telah kalian baca? Kemudian, apakah kalian tidak ingin membaca cerpen buatan kalian sendiri? Nah, jika kalian menginginkannya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari cerpen, kemudian strukturnya, unsur-unsurnya, dan kebahasaan dari cerpen itu sendiri. Maka dari itu, kalian harus menonton hingga selesai video pembahasan tentang yuk bersama menulis cerpen. Dan kita yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang cerpen? Kira-kira cerpen itu seperti apa sih? Definisi cerita pendek. Cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan suatu peristiwa istimewa yang dialami oleh tokoh utamanya. Berbeda dengan novel, cerpen disajikan lebih sederhana karena alur atau jalan ceritanya hanya mengambil sebagian dari seluruh kehidupan tokoh utama. Cerpen juga dapat diartikan sebagai cerita atau karangan pendek berbentuk prosa yang mengandung kurang lebih dari 1000 kata dan mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertingkaian, peristiwa, dan pengalaman. Nah, dari sini bisa kita simpulkan. Jadi cerpen itu sebuah cerita fiksi yang berbentuk pendek dan menggambarkan atau menceritakan tentang suatu kisah seseorang secara ringkas, mulai dari konflik hingga penyelesaian masalahnya. Dan juga cerpen ini dapat dihabiskan dalam sekali duduk saja. Nah, itulah definisi dari cerita pendek. Terdapat 6 struktur pada cerpen. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Kemudian yang kedua, orientasi. Pada orientasi cerpen, biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini.
Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat dari cerpen. Kemudian yang keempat, evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju ke bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Kemudian yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Nah, pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh utama. Dan yang terakhir, koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Nah, pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpennya. Seperti itu. Mari kita bahas bersama unsur intrinsiknya. Yang pertama, tema. Tema adalah persoalan pokok sebuah cerita. Tema disebut juga ide cerita. Tema ini dapat berwujud pengamatan pengarang terhadap berbagai peristiwa dalam kehidupan. Nah, kita dapat memahami tema sebuah cerita jika sudah membaca cerita tersebut secara keseluruhan. Akan tetapi, jika kalian membacanya hanya di awal saja, awal cerita atau di akhir cerita, kalian tidak akan bisa menemukan tema dari cerpen tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tokoh atau karakter tokoh. Tokoh menunjuk pada orangnya, pelaku cerita. Sedangkan karakter atau watak menunjukkan pada sifat dan sikap para tokoh yang menggambarkan kualitas pribadi seseorang tokoh. Kemudian yang ketiga, alur. Alur adalah urutan kejadian di dalam sebuah cerita. Nah, alur ini memiliki 3 jenis yang berbeda, seperti alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Latar atau setting. Setting merupakan latar sebuah peristiwa di dalam cerpen itu terjadi. Nah, setting ini mencangkup latar tempat, waktu, serta suasana yang digambarkan pada suatu cerita. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang di dalam cerita. Nah, sudut pandang dapat berwujud orang pertama. Contohnya itu memakai kata aku. Atau orang ketiga, pengarang yang mengetahui segalanya. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas dari si pengarang untuk mengungkapkan suatu kata atau kalimat pada cerita itu, sehingga akan terkesan lebih indah serta bermakna. Dan yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang bisa diambil oleh para pembaca selepas menyelesaikan cerita itu. Seperti itu. Kalian memahami dari unsur intrinsiknya, sekarang kita akan memahami dari unsur ekstrinsiknya, yaitu yang pertama, berdasarkan latar belakang masyarakat, yaitu hal-hal yang mempengaruhi alur cerita dalam cerpen tersebut. Nah, misalnya ideologi, kondisi, politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua, latar belakang pengarang, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman dan motivasi penulis cerpen dalam membuat tulisannya. Nah, misalnya aliran sastra, kemudian kondisi psikologis, kemudian biografi, dan yang terakhir, nilai yang terkandung dalam cerpen, yaitu nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu cerpen. Nah, itu bisa dari nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai moral.
Setelah kalian mengetahui dari unsur-unsur cerpen, pembahasan selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, penggunaan kata sifat. Kata ini akan sering digunakan dalam membangun kata dan kalimat untuk membentuk rangkaian cerita. Para tokoh yang terlibat dalam cerpen sering dideskripsikan kepribadian maupun penampilan fisiknya menggunakan kata sifat. Contohnya seperti Ika, anak yang rajin belajar, seperti itu. Kemudian yang kedua, penggunaan kata keterangan. Nah, di dalam cerpen terdapat penggunaan kaidah kebahasaan yang berfungsi untuk mendeskripsikan latar, tempat, dan waktu. Pasti kamu akan menemukan beberapa kata-kata keterangan untuk menggambarkan latar tersebut. Yang ketiga, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Seorang cerpenis harus ahli menggunakan dua jenis kata ini. Penerapannya yang sering kita lihat berguna untuk membangun percakapan dalam cerpen. Contoh sedikit dari perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung. Jika kalimat langsung itu menggunakan tanda petik dalam bahasa tulisannya. Jika kalimat tidak langsung itu tidak menggunakan tanda petik. Kemudian kalimat langsung, bagian kutipan dapat berupa kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Akan tetapi jika kalimat tidak langsung itu tidak ada. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat, gaya bahasa. Bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Seperti pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. Seperti itu. Kemudian yang kelima, bahasa tidak baku. Cerpen biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku agar pembaca bisa lebih dekat dengan cerpen yang sedang dibacanya. Seperti itu. Pembahasan kita yang terakhir yaitu apa saja sih langkah penulisan cerpen itu? Kira-kira dari kalian apakah ada yang tahu? Nah, jika tidak tahu kita akan bahas bersama-sama. Pertama, observasi atau pengamatan dan menentukan tema. Melakukan observasi atau pengamatan, penelitian, mengungkapkan pengalaman dapat memunculkan tema tertentu. Nah, rumusan tema kadang-kadang membutuhkan penjabaran melalui observasi. Jadi, observasi dan tema bisa saling melengkapi. Nah, observasi dapat dilakukan dengan melihat suatu peristiwa, mendengar cerita orang lain, atau pengalaman pribadi. Kemudian yang kedua, menentukan latar, tokoh, sudut pandang, dan konflik. Menentukan latar, tokoh, konflik, dan sudut pandang dalam cerpen yang akan ditulis berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, menyusun peristiwa-peristiwa. Menyusun peristiwa-peristiwa yang akan diceritakan dalam rangkaian alur yang dimainkan dalam latar tertentu. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut memuat konflik yang dialami oleh tokoh dalam cerpen. Dan yang terakhir, memilih kata-kata. Nah, mengembangkan peristiwa menjadi cerpen dengan pilihan kata yang menarik, pilihan kata yang digunakan dapat menggunakan kata-kata dari bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa gaya remaja atau bisa kita katakan seperti bahasa gaul, seperti itu. Nah, ini adalah langkah dari penulisan cerpen. Mudah bukan untuk kita menulis cerpen dengan baik dan benar. Di penutup perjumpaan kita kali ini. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita mulai sekarang belajar untuk menulis cerpen. Ya, karena jika kita menulis cerpen mulai sejak sekarang, kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Seperti itu. Semoga video penayangan
kali ini bisa bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin dari tutur kata ataupun dari tindakan saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali dan tetap semangat, jangan lupa belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.